Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adalah satu-satunya sahabat yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih bocoran. Hudzaifah, orang di antara sahabat-sahabatku yang munafik adalah si A, si B, si C, si D, si I, semua disebut semua oleh Rasulullah dan diketahui semua oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Tetapi dengan satu wasiat, jangan dikasih tahu ke siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat di kajian kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai masih tetap di bab al-mujahadah, babul mujahadah, bab yang menuntun kita untuk faham tentang perlunya bersungguh-sungguh dengan kesediaan berkorban di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sekaligus di dalam rangka menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kalau Allah memerintahkan untuk sholat misalkan dengan kesungguhan, dengan penuh pengorbanan, ya sholat. Jangan sampai hanya karena sesuatu hal yang kecil yang sesungguhnya bisa kita lawan dengan kesungguhan kita, maka kita tidak melakukan. Ini yang tidak dianggap baik di dalam pensyariatan kita. Orang sholat sebenarnya bisa sambil berdiri, tetapi karena satu hal kecil saja dia merasa berhak mendapatkan rukhsah atau keringanan, sehingga sholatnya harus hanya duduk saja, padahal kalau berdiri pun kuat. Atau orang yang sholatnya masih bisa duduk sebenarnya, berdiri sudah nggak bisa, tapi duduk masih bisa sebenarnya. Dan dalam waktu tempo sholat itu berapa menit masih tahan sebenarnya secara ukuran medis, secara ukuran kesehatan fisik. Tetapi karena tidak ada mujahadah, kurangnya kesungguhan, kurangnya rela berkorban untuk melaksanakan ketaatan itu, maka dia main tank, sholatnya sambil ngeledak gitu. Pas ngeletaknya tidak madhep kiblat lagi, ya pokoknya main tank. Kan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebankan, tidak memberikan beban kepada sebatas yang tidak dimampu gitu. Jadi menyetandarkan ukuran kemampuan itu memakai ukuran nafsunya sendiri. Sekarang sudah mau dekat dekat ibadah kurban gitu. Saya tidak mampu. Nah, yang mengukur saya tidak mampu atau mampu itu ya dirinya sendiri begitu. Sehingga tidak ada patokan yang syar'i. Mampu itu harusnya sampai batas ini. Mampu itu adalah apabila kebutuhan pokok dalam keluarga sudah cukup tercukupi di bulan itu, terus masih ada keleluasaan uang, baik yang sudah di tangan maupun yang masih belum ada di tangan. Ini, maka dia berusaha bulan itu dia tidak
tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak pokok. Kebiasaan rekreasi, kebiasaan makan di restoran mana, kebiasaan membeli ini, membeli itu, menyewa ini, menyewa itu. Yang kebutuhan itu bukan pokok. Maka ditahan, berkorban. Berkorban dalam arti apa? Menahan diri. Kalahkan nafsunya demi karena sudah masuk dalam ketetapan, yakni berkorban membeli hewan ternak, membeli hewan kurban. Ini berarti ada kesungguhan, ada kemujahadahan. Itu sholat berjamaah, hujan, begitu, hujan. Memang hujan ada rukhsah, ada keringanan. Kalau tidak ada payung, kalau dengan kena air hujan sedikit itu terus sakit, kalau apalagi kena air hujan mati, itu otomatis. Itu karena syariat ini prinsipnya adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu melindungi jiwa. Jangan sampai jiwa ini tidak terlindungi karena menjalankan syariat. Di hutan misalkan, di hutan rimba yang tidak ada pohon-pohon misalkan, yang tidak ada dedaunan, di hutan padang pasir, hutan rimba, hutan padang pasir ya, di situ hanya ada ular, ambil makan, karena kalau tidak makan itu akan mati. Makanya hifdzun nafas, itu syariat itu melindungi nafas, tidak melindungi basah dari air, tidak. Kalaupun harus berangkat ke musola, ke masjid, ke tempat sholat itu kehujanan sudah. Nggak ada payung, daun pisang gitu. Nggak ada daun pisang, ya kain yang lain buat kerudungan seperti itu. Buat apa? Buat naungan, nanti dijemur kan kering. Itu ya mujahadah. Apalagi sekedar merasa agak pegel badannya, mau bangun badannya agak pegel, dibuat molen masih pegel. Sudah. Ya, butuh kesediaan berkorban untuk mengabaikan keinginan nafsu, keinginan hawa nafsu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mondok itu enak enggak? Enggak enak. Jauh orang tua, makan tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak selalu sesuai. Kadang-kadang sangu terbatas, habis dan seterusnya. Tidak enak mondok itu. Tapi karena itu adalah salah satu jalan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah, maka berkorban. Saya korbankan kenyamanan saya korbankan kemewahan saya di rumah demi untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sekarang di dalam bab mujahadah. Telah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita kaji, dan sampai hari ini kita sampai hadis ke-8. Dalam bab mujahadah itu ada beberapa hadis. Dalam susunan kitab ini, hadis yang akan kita bahas, hadis ke-8 dari bab mujahadah ini adalah menempati nomor 102. Al-Imam An-Nawawi memasukkannya di dalam bab mujahadah, yakni bab hadis yang ke-8 di dalam bab 11 ini. An Abi Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini sahabat di antara sahabat yang istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdillah, Abi Abdillah. Ya, Abi Abdillah namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Al-Ansor. Jadi ini orang Ansor, asli orang Madinah. Asli orang Madinah. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman Al-Ansori, al-ma'rufi sahibi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'ruf, yang sudah dikenal sebagai sahabat pemegang sir. Pemegang apa? Rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut juga dia radhiyallahu anhuma. Ini adalah sahabat yang dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu, hadirin hadirat sekalian,
telah diberi informasi oleh Allah melalui malaikat Jibril siapa sahabat-sahabat beliau di Madinah itu, orang-orang Islam itu yang statusnya munafik, yang statusnya beriman secara benar. Rasul tahu itu karena diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Oh, si fulan ini munafik, oh si fulan ini tidak munafik. Tahu betul. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang munafik dari kalangan kaum muslimin yang meninggal, yang mati, Rasul itu tidak mensolati, tidak mau ikut sholat. Diperintahkan sahabat-sahabat, persilahkan kalian sholati, aku tidak mensolati. Itu anak sekalian. Jadi dua orang dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para sahabat, maksudnya orang muslim yang sempat bertemu dengan Nabi, hidup di kalangan Nabi dan ngaji kepada Nabi juga, berguru kepada Nabi. Tapi di antara mereka ada yang munafik, ada yang pura-pura Islam sebenarnya artinya kufur. Satu orang yang munafik seperti ini, Rasul kalau dia meninggal, kalau orang munafik ini meninggal, Rasul tidak mau mensolati. Yang kedua, siapa yang tidak disolati oleh Rasulullah dari kalangan sahabat yang meninggal adalah mereka yang diketahui meninggal dalam keadaan masih meninggalkan hutang. Itu pernah satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati sahabat. Ditanya karena dia masih memiliki tanggungan hutang. Nah, kemudian sahabat yang lain karena kasihan dengan jenazah ini menyatakan, kalau begitu aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Kalau begitu kemudian Rasul baru mau ikut mau mengimami menjadi menjadi imam sholat untuk sholat jenazah yang hutangnya sudah ditanggung oleh orang yang masih hidup, akan dijamin dibayar. Ini ya, di dua orang yang Rasul tidak mau mensolati dari kalangan kaum muslimin. Kalau non muslim pasti tidak disolati. Nah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah satu-satunya sahabat yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih bocoran. Hudzaifah, orang di antara sahabat-sahabatku yang munafik adalah si A, si B, si C, si D, si E, semua disebut semua oleh Rasulullah dan diketahui semua oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Tetapi dengan satu wasiat, jangan dikasih tahu ke siapapun. Dan sampai Rasul meninggal, kemudian sepanjang hidup Hudzaifah ibnul Yaman hidup sampai meninggal, itu tidak pernah dibocorkan sekalipun orang-orang yang disebut sebagai orang munafik oleh Rasulullah kepada dirinya. Hanya saja suatu kali sahabat Umar bin Khattab tidak meminta nama, hanya dia mendesak sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini, wahai sahabat, tolong sampaikan dengan jujur, aku tahu engkau tidak akan membuka nama siapa yang disebutkan Nabi sebagai sahabat yang munafik, tetapi tolong jawab dengan jujur, apakah aku termasuk nama yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang munafik? Nah, pertanyaannya beda kan ya, bukan tanya nama tetapi pengkonfirmasi, apakah namaku termasuk yang disebut Rasulullah sebagai orang munafik. Nah, kemudian baru sahabat Hudzaifah ini juga secara diam-diam, tidak diumumkan secara umum, itu bahwa Umar bin Khattab tidak termasuk nama orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru lega dia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini baru lega. Nah itu ya, jadi ini sekelumit tentang sahabat. Siapa Ibnu Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman, Abi Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi namanya Hudzaifah, punya anak namanya Abdillah, kemudian ibnul Yaman ini anak dari seorang yang bernama Yaman, gitu ya. Jadi anak dirinya, orang tuanya disebut. Kemudian qala, telah berkata
Siapa yang berkata? Hudzaifah. Hudzaifah cerita. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu malam aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dzatal lail. Kemudian faftahal baqarata. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam, kemudian diikuti oleh sahabat Hudzaifah, tidak semayanan. Kelihatan Rasulullah sholat, lalu dia ikut menjadi makmum sholat malam ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib pasti berjamaah.